Ini menarik Mas Wahyu. Nah, di sekitar kita itu saya lihat orang-orang yang jadi pegawai, entah itu PNS atau ASN, juga mungkin karyawan bank, abdi negara. Saya lihat tuh hidupnya bisa dibilang tertata itu kalau menurut saya Mas Wahyu. Gajinya jelas tiap bulannya dan juga nanti ada pensiunan ya Mas Wahyu jelasnya. Tapi realitanya kok malah ini Mas Wahyu. Dari mereka-mereka ini kok malah hidupnya, mungkin tidak semuanya ya, tapi kebanyakan sih Mas Wahyu. Kebanyakan itu hidupnya justru malah rumit, terus banyak utang, terus malah ada yang berusaha untuk bunuh diri Mas Wahyu karena kerumitan hidupnya sendiri Mas Wahyu. Ini justru malah apa ya, saya lihat itu kayak petani, mungkin kebetulan di sekitar saya itu banyak petani Mas Wahyu. Justru hidupnya itu malah tenang, padahal secara penghasilan kan bisa dibilang tidak tetap ya Mas Wahyu, menunggu panen. Dan juga apa ya, hidupnya itu gak kakean pola, anteng-anteng aja itu Mas Wahyu. Ini apa yang salah ya Mas Wahyu? Menurut Mas Wahyu, apa yang salah ini Mas Wahyu? Kok bisa begitu Mas Wahyu? Iya Mas Yahya. Jadi begini, mau jadi pegawai ya, mau jadi karyawan, mau jadi petani ya, jadi apapun itu kan alat atau wadah untuk kita mewujudkan rezeki yang memang sudah disediakan oleh Yang Maha Kuasa. Ya. Nah, kalau yang Mas Yahya tanyakan adalah kenapa Mas Wahyu masih banyak saudara kita, teman-teman kita yang menurut kita sendiri itu hidupnya tertata sekali, terjamin, karena mereka ini menjadi pegawai-pegawai, ya, di mana gaji bulanannya sudah ada, jelas. bahkan tunjangannya sudah ada, pensiun juga sudah siap Mas Yahya. Oh ya, saya tambahin Pak, malah itu ini mungkin sampai usia pensiun belum ada tempat tinggal yang ini Mas Wahyu, masih kontrak juga. Iya, makanya kan banyak mungkin tidak semua, kembali tidak lagi semuanya, ya. Betul, petani pun yang hidupnya benar-benar enak juga tidak semuanya, tidak semua. Makanya kalau kita kembali ke sana sebetulnya kan balik lagi tergantung manusianya ya Mas Yahya ya. Balik lagi tergantung orangnya, tergantung pribadinya ya. Nah, intinya adalah mau jadi petani, jadi pegawai, jadi abdi negara ya, PNS dan lain sebagainya. Semua itu kan poinnya hanya mewujudkan rezeki yang sudah disediakan oleh Yang Maha Kuasa Mas Yahya. Nah, ketika poinnya ke sana, berarti tolak ukurnya sebetulnya adalah bukan tentang caranya, bukan tentang wadahnya, bukan tentang prosesnya, tetapi poinnya adalah kita mampu mewujudkan rezeki tersebut Mas Yahya. Misal, yang jadi pegawai negeri misalkan, gaji sudah terjamin ya, dengan gaji setiap bulan 4 juta misalkan, atau 5 juta. Kemudian ada nih penjual kerupuk ya, cuman jualan kerupuk aja kerjanya, kelihatannya kan susah banget itu Mas Yahya, kelihatannya. Karena kita punya rasa itu tadi, jadi kita bisa menilai Mas Yahya. Nah, tapi yang menjalani kan orang itu sendiri ya, yang jualan kerupuk itu sendiri. Apakah dia sengsara atau enggak, yang tahu dia. Nah, tetapi bisa jadi dia yang jualan kerupuk yang kita pandang sepele ini tadi, justru hasilnya bisa berkali-kali lipat dari pegawai itu. Ya, betul sekali itu Mas Wahyu. Atau ada juga yang mungkin kerjanya cuman kuli bangunan saja, tetapi dia bisa menikmati hidupnya dengan enak, kumpul dengan keluarganya, dengan anak istrinya, bahkan dia sudah punya tempat tinggal. Sedangkan yang jadi pegawai masih sibuk dengan tuntutan hidupnya,
harus hutang sana sini, mohon maaf, bahkan kadang tempat tinggal saja sampai usia tua masih belum punya. Nah, di sini Mas Yahya, sebetulnya apa yang salah? Yang salah adalah kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Berarti orang tersebut nggak mampu menikmati hidupnya Mas Yahya. Nggak ngerti hakikat hidup yang sesungguhnya. Jadi dia masih sibuk dengan tuntutan-tuntutan hidup, Mas. Apalagi sekarang ini anak muda-muda sekarang aja udah pinter-pinter, udah keren-keren memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang ini, udah pinter cari duit dan lain sebagainya. Tinggal ya mudah-mudahan bisa juga mengerti hakikat kehidupan yang sesungguhnya, sehingga tidak hanya terjebak di tuntutan hidup, Mas Yahya. Ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Enggak. Makanya yang penting itu seimbang, baik pikiran maupun batinnya, itu penting sekali Mas Yahya. Jadi poinnya dari apa yang Mas Yahya tanyakan tentang pekerjaan ini kok malah hidupnya enggak enak, pekerjaan semua sama tergantung manusianya Mas Yahya. Poinnya adalah jenengan mau bekerja apapun itu hanya proses, hanya tata cara, itu hanya merupakan media, sarana atau wadah saja Mas Yahya. Poinnya adalah kita bisa dapatkan rezekinya. Tentunya dengan cara-cara yang tidak menjadikan hidup kita ini menjadi beban Mas Yahya. Dengan cara yang bisa membuat pikiran kita semakin tenang, semakin happy, semakin bahagia, hati kita juga semakin tenang, jiwanya semakin bahagia Mas Yahya. Ya kalau bahasanya Mas Wahyu, bahagia lahir batin Mas Yahya. Itu penting sekali Mas Yahya. Ya, dulu itu kan saya tuh punya cita-cita ya. Setelah lulus kuliah, wah, kita harus jadi PNS ya, atau pegawai apapun lah intinya ya. Tapi tapi realitanya ya Mas Wahyu, kok tidak semudah itu menggapainya ya Mas Wahyu. Mungkin ini juga dialami oleh teman-teman yang lain. Nah, ini gimana Mas Wahyu cara mengubah mindset dari teman-teman yang sudah terlanjur ingin jadi pegawai atau apapun itu, sedangkan tadi Mas Wahyu jelasin untuk hidup enak, hidup kepingin itu, keturutan itu kan nggak harus jadi pegawai ya Mas Wahyu. Mungkin bisa kasih saran buat teman-teman Mas Wahyu. Iya, saya menangkap pertanyaan Mas Yahya ini begini ya. Mungkin Mas Yahya kan dulunya juga punya cita-cita ingin jadi pegawai negeri ya. Karena disuruh memang dulu Mas Wahyu. Ya mungkin teman-teman juga mengalami hal yang sama, bisa jadi atas keinginan pribadi, bisa jadi juga support atau dorongan ya dari keluarga atau orang tua. Nah tentunya itu juga baik, tidak salah ya, tidak ada yang salah ya. Cuman begini, jangan terjebak di sarananya. Ya, bekerja itu hanya sebuah sarana. Mau jadi pegawai, jadi ASN, jadi abdi negara, jadi dokter, jadi apapun itu ya, itu hanya sebuah sarana atau media untuk kita mewujudkan rezeki. Poinnya adalah kita bisa mendapatkan rezeki dari segala penjuru, dari segala arah ya. Tidak hanya melalui proses harus jadi pegawai. Mau bertani, mau jualan kerupuk, mau apapun itu, apalagi sekarang ini dengan kecanggihan teknologi, dengan media sosial yang luar biasa, tinggal pinter-pinternya kita saja membuka setiap peluang, menggunakan setiap atau memanfaatkan setiap potensi yang ada untuk mewujudkan rezeki ya, untuk mewujudkan rezeki. Kembali lagi, bagaimana kita bisa menikmati rezeki itu, bagaimana kita bisa menikmati hidup kita, kembali lagi kepada kesadaran diri kita bahwa sesungguhnya hakikat kehidupan itu adalah tentang perjalanan di mana ada awal, ada akhir, di mana ketika kita saat ini diberi hidup, nanti kita akan diberikan juga kematian. Dan kita sadar bahwa ketika hidup ini kita tidak punya apa-apa, tidak membawa apa-apa, maka nanti ketika kita mati pun kita juga tidak membawa apa-apa. Jadi apa yang kita miliki sekarang, apa yang kita ingin raih sekarang bukanlah pencapaian dari puncak pencapaian dari kehidupan kita. Ya, jadi apa yang kita miliki, apa yang ingin kita raih sekarang ini hanya bagian daripada perjalanan hidup menuju akhir kehidupan kita. Sejatinya
puncak pencapaian tertinggi dari segala unsur kehidupan ini adalah kematian. Kalau paham itu, bahagia atau tidak bahagia, senang atau susah, kaya atau miskin, kembali ada di kesadaran diri kita pribadi. Tinggal bagaimana panjenengan mampu mewujudkan itu semua, mampu menjalani itu semua. Rumusnya, tenang pikirannya dan tenang jiwanya atau tenang batinnya, Mas Yahya. Jadi sudahlah, mau bekerja jadi apapun monggo, yang penting bekerja baik, bekerja benar, dalam arti tidak melanggar ketentuan secara kita bermasyarakat, beragama, berbangsa, bernegara, dan juga tidak melanggar ketentuan daripada Yang Maha Kuasa. Karena kembali lagi, Yang Maha Kuasa ada di dalam pribadi kita. Baik dan buruk juga tergantung kita. Jadi monggo silahkan ditentukan sendiri bagaimana baiknya menurut panjenengan. Gitu Mas Yahya, kalau menurut saya.